Halo, selamat datang lagi di video berikutnya untuk pembahasan link list. Eh, untuk video ini saya akan menerangkan konsepnya terlebih dahulu untuk membuat sebuah fungsi untuk insert dan view. Video sebelumnya sudah berhasil untuk membuat sebuah link list tapi dengan cara yang manual. Maka kita perlu sebuah fungsi untuk inputin datanya otomatis. Maka kita perlu mensimulasikan dulu konsepnya yang saya bangun seperti apa, kemudian langsung diimplementasikan. Hmm. Saya saya simulasikan konsep yang saya bangun dengan gambar yang di sini. Jadi yang pertama ada kereta api yang depannya itu nggak punya data, nggak punya kontainer, yang isinya nil. Dia hanya punya next. Nah, nextnya di sini baru berisi data-data. Ini yang tadi saya bangun. Jadi kalau teman-teman ingat masih DB member, DB member aja itu adalah di sini kosong. Tapi di sini DB member 1 dan di sini DB member 2. Dan di sini nextnya maka nil. Itu konsep yang saya bangun. Jadi pertama kita bikin headnya terlebih dahulu, nggak ada masalah. Tadi sudah selesai ini, yang tadi sudah dibikin. Kemudian bagaimana cara mengisikannya? Nah, bagaimana cara mengisikan datanya? Ciri khususnya ketika link listnya masih kosong, itu nama link listnya, nama variable link listnya, atau biasa disebut ini adalah headnya dari datanya, itu nextnya pasti nil. Jadi cirinya data ketika masih kosong itu headnya pasti nil dengan konsep yang saya bangun. Nah, kemudian bagaimana dengan punya data? Maka kalau link listnya punya data, di sini nextnya bukan lagi nil tapi ada alamatnya. Jadi diingat-ingat mungkin bisa lihat video sebelumnya ketika kita tracing alamatnya ada bentuknya angkanya. Nah, ini adalah nextnya di sini. Jadi nilnya bukan ada di headnya tapi ada di data setelahnya. Bagaimana kalau data yang lagi? Maka seperti ini. Terus maka nilnya itu di belakang, di paling akhir dari datanya. Menunjukkan bahwa dia adalah data paling belakang. Inilah konsep yang saya bangun akan berarti terus-terus di belakang, di belakang, di belakang terus. Jadi ini yang nanti akan kita lakukan pengujian. Nah, step pertama untuk bikin tadi kita harus mendeklarasikan kalau sebuah link list, kemudian kita bisa cek ketika nextnya nil, maka dia adalah datanya masih kosong. Kemudian kalau ada datanya, maka kita melakukan tracing. Langsung aja ke implementasinya, bagaimana cara tracingnya? Jadi kita harus melakukan tracing sampai dengan nextnya di sini adalah nil. Dan bagaimana melakukan tracingnya? Kita perlu sebuah bantuan, yaitu bantuan yang namanya temporary. Oke, maksudnya apa? Kenapa kita butuh temporary? Jadi link list, link list itu adalah sebuah nama 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 variabel yang sudah punya alamat di sini. Nah, alamat ini tidak boleh berganti. Kenapa? Karena kalau berganti nanti datanya hilang seluruhnya. Maka nama link list dan dia punya alamat, dia nggak boleh berganti. Maka kita butuh sebuah variabel yang lain dengan alamatnya yang sama. Yang nanti kita rubah isinya, alamatnya. Nah, maka saya menggunakan nama variabel itu temporary. Biasa disebut sebagai temp di sini. Dia adalah temporary, alamat temporary. Jadi link listnya di sini yang bukan temporary, alamat fixnya dia dia pasti fix di sini alamatnya. Maka temporary-nya berjalan. Nah, kenapa ini berjalan? Ini perlu dilakukan looping sampai dengan ketemu next-nya nil. Oh, berarti kalau next-nya nil, maka data yang baru, misalkan data di sini, dia akan dimasukkan ke sini. Nah, untuk memasukkan data ke sini, kita perlu tahu alamatnya di sini. Itu yang bikin awal-awal susah di situ. Jadi kita harus bikin loopingnya. Lah, bagaimana cara loopingnya? Ke loop temp.next. Ini bukan coding sebenarnya ya, ini hanya loop ini menandakan perulangan. Jadi kita harus mengulang temporary-nya
Next-nya ini while ya. Kalau kalau di C++ disebut while. Lakukan ketika temnya tidak sama dengan tem next-nya tidak sama dengan nil. Jadi kalau dia tidak nil maka dia true. Jadi kita harus mengerjakan loopingnya sampai dia ketemunya nil. Nah, itu logikanya bisa diputar-putar ya, tapi yang jelas kita harus melakukan perulangan sampai dengan temporary-nya ketemunya next-nya nil. Nah, kalau sudah ketemu yang nil, maka data yang baru dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini, seperti ini. Maka kalau kita nyari data, kita mau ngisi data baru lagi, sekarang loopingnya nggak satu, dua, maka ada tiga di sini. Jadi di skip. Itulah proses insert. Jadi yang pertama kita harus punya dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu ketika link listnya kosong dan ketika link listnya punya data. Jadi dua kondisi itu yang perlu kita lakukan pengujian. Lanjut untuk ke view. Jadi sekalian ya, untuk ke view. Jadi yang kita tahu itu hanya yang depan tok di sini. Yang belakang kita nggak tahu. Akses alamatnya langsung kita nggak akan tahu. Nah, yang kita bisa akses langsung itu yang kepalanya di sini. Maka untuk mendapatkan yang belakang bentuknya sama dengan ketika kita mencari data eh, yang kita akan insertkan sama dengan ini ya. Nah, kita harus punya temporary sama temporary, 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 temporary. Jadi temporary-nya dijalankan sampai dengan next-nya nil. Jadi bentuknya sama aja. Jadi sama aja ketika kalau kita bisa insert dengan baik, maka view itu tinggal di copy paste aja codingnya. Nah, ini nanti di skip aja. Oke, begitulah konsep dari link list. Yang perlu kita perhatikan di sini poin utama adalah kita harus bisa bikin yang namanya sebuah temporary. Temporary itu adalah sebuah nama variabel yang menyimpan alamat, maka temporary adalah pointer. Maka pointernya nanti akan berubah, berubah, berubah sampai dengan next-nya ketemu nil. Nah, begitulah. Itu poin kerjaan paling susahnya. Jadi nanti kita ketemu lagi di video berikutnya untuk mengimplementasikan fungsi insert dan fungsi recall. Oke, terima kasih.